Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semua? Hari ini kita akan memulai sebuah tema baru di dalam mempelajari firman Tuhan. Kita akan mempelajari sebuah tema yang menurut saya sangat penting sekali, yaitu tentang ibadah dan persekutuan. Jadi 1 bulan ke depan kita akan merenungkan bagian-bagian ini, hanya nanti terputus ketika kita merayakan itu bulan depan. Kita akan merayakan ulang tahun gereja nanti di bulan Juni, dan kita akan bersekutu bersama-sama nanti di bulan Juni. Saudara, mari kita buka Alkitab kita. Tulisan Ibrani adalah tulisan yang sangat menarik, yang sulit untuk dipelajari, tetapi makna dengan arti teologis yang begitu mendalam, sehingga kalau kita mempelajari apa yang tertulis di dalamnya, kita bukan cuma mempelajari tentang arti-arti teologis, tetapi juga kita ditegur oleh Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita. Mari kita membuka dari Ibrani pasal 10. Kita buka Alkitab kita dari Ibrani pasal yang ke-10, ayat 19 sampai 27. Ayat 19 sampai 27. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, saudara membaca ayat 20. Saya membiasakan kita baca bersama-sama supaya kita mengerti apa yang ada tertulis di dalam firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Amin. Nah, saudara, ini kalau baca ayat-ayat ini, kita diingatkan oleh Tuhan bahwa ini cukup keras. Cukup keras. Kita coba belajar dari firman Tuhan ini. Saudara, 2 kemungkinan seseorang ketika dia mengenal Injil, dia menerima kebenaran. Jadi orang datang ke gereja, semuanya mengenal kebenaran Injil. Ada 2 kemungkinan orang yang mengenal kebenaran Injil. Waktu dia datang, dia lihat, oh ini benar. Ini benar, saya mau percaya kepada Yesus. Ini benar. Ini benar. Kemungkinan pertama, ia menerima kebenaran Injil itu dengan sungguh-sungguh, sehingga dia bertumbuh. Dia kuat di dalam Tuhan. Kemungkinan kedua adalah dia menerima dengan setengah-setengah. Ada kan orang seperti itu. Dia minggu lalu Pak Asin cerita mengenai sinkretisme. Sinkretisme itu orang percaya kepada Yesus tapi percaya juga kepada yang lain. Ada budaya yang masuk, dia percaya pada budaya itu. Dan dia ya saya percaya Yesus tapi saya juga percaya kepada yang lain. Saya percaya. Jadi dia terima itu. Lalu lama-kelamaan kalau dia tidak kuat, akhirnya dia bisa meninggalkan Tuhan. Dia tidak kokoh imannya, dia meninggalkan Tuhan. Ini yang diingatkan oleh penulis Ibrani ketika dia pertama kali dalam bagian awal suratnya. Dia mengingatkan kepada penerima surat itu.
bahwa mungkin kamu terbawa arus dan kamu akan meninggalkan Tuhanmu. Coba buka Ibrani pasal 3. Ibrani pasal 3 ayat 12. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Dia tulis ini kepada jemaat Ibrani, ke gereja itu. Orang yang percaya, katanya percaya kepada Yesus. Dia bilang, waspadalah saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat orang yang murtad. Tidak ada kemungkinan seperti itu. Tapi nasihatilah seorang yang lain setiap hari. Nanti kita akan lihat ini apa konteksnya ayat ini. Ayat 3 pasal 3, 13 dengan pasal 10 ayat 25. Nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini. Supaya jangan ada di antara kamu yang tegar hatinya karena tipu daya dan dosa. Dia ingatkan murtad itu akan terjadi. Nah, nanti kita bicara tentang murtad seperti itu. Coba lihat Ibrani pasal 6 ayat 4. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, Ibrani pasal 6 ayat 4. Mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap, orang ini pernah diterangi hatinya, pernah mengecap karunia surgawi, yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah oleh karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun murtad lagi. Lihat, dia ingatkan ini. Dia ingat, kamu pernah mengecap kebaikan Tuhan. Kamu pernah menerima apa yang baik itu. Kamu dilayani dengan baik. Kamu pernah dikuatkan oleh firman Tuhan. Hanya kan? Orang datang ke pendeta, lalu pendeta membaca firman Tuhan, dikuatkan. Jangan kamu khawatir, burung di udara. Oh, dikuatkan dia. Ada orang seperti itu, dia dikuatkan oleh firman Tuhan. Namun murtad lagi. Tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian. Nggak mungkin diperbaharui lagi. Hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka. Dan menghina Tuhan di muka umum. Sadis ya, keras ya. Keras. Jadi ini penulis Ibrani menulis kitab ini kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Ibrani yang dulu dia percaya kepada Yahweh, dia beribadah kepada Yahweh, dia orang-orang agama Yahudi, lalu mereka melihat Yesus, lalu mereka bertobat dan percaya kepada Yesus. Inilah orang-orang yang dulu adalah orang-orang beragama Yahudi, tapi sekarang percaya kepada Yesus. Nah saudara, Yesus mengingatkan dalam Matius pasal yang ke-13 ayat 20. Dia ingatkan, ini tadi penulis Ibrani ingatkan bahwa kamu mungkin murtad. Matius 13 ayat 20. Benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya. Dia terima firman Tuhan itu dan dia terima dengan gembira. Ayat 21, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan dan penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yesus ingatkan, kamu terima firman itu dengan gembira, senang hati. Toh ujiannya itu nanti kalau datang penganiayaan akan terlihat kualitas imanmu yang sesungguhnya. Kan terlihat itu. Kamu tinggalkan Tuhan atau kamu tetap percaya kepada Tuhan. Minggu lalu kita lihat iman Sadrak, Mesak, Abednego. Apapun penindasan. Karena dia berakar di dalam Tuhan. Dia tidak mau menyembah patung Nebukadnezar. Tapi ada orang-orang yang menerima firman Tuhan dengan gembira. Tidak berakar. Tidak berakar. Tetapi beribadah. Iya beribadah. Melayani, iya. Dia lihat setia melayani, tapi lambat laun ujian itu akan datang.
dan menguji apakah dia akan tetap beribadah atau tidak. Jadi saudara, kesetiaan saudara dalam beribadah juga diuji. Benar nggak? Ini bukan aniaya saudara. Kalau saudara pergi ke gereja, nanti di jalan, saya ingatlah saya dulu kalau pergi ke gereja kan bawa Alkitab begini. Sekarang saudara kantongin HP. Benar ya? Nggak kelihatan bawa Alkitab. Saya dulu kendaraan umum saudara, naik angkot. Saya ingat, saya bawa Alkitab begitu besar. Dan rasanya gimana? Dan ada kemungkinan orang akan mengejek, menganiaya kita. Dan saudara, itu ujian. Kalau kamu bawa Alkitab, lalu naik angkot, lalu dilihat oleh orang, dan kamu diejek oleh dia, masihkah kamu setia dalam ibadah? Seperti itu saudara. Dan ini nggak ada aniaya. Kita semua tahu, kita ke gereja bawa HP, masukin aja pakai HP. Ini orang kemana? Nggak ada bedanya kita pergi ke mall atau ke gereja karena bawa HP doang. Dalam HP ada Alkitab. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Kecuali saudara berjalan masuk ke gedung gereja. Tidak ada yang tahu. Tapi tetap aja ujian itu tetap ada. Misalnya, apakah saudara setia ke gereja? Ketika hujan dikit, aduh hujan ya. Nanti kalau saya parkir, saya keluar dari parkir, masuk ke gedung gereja, kena hujan. Nanti saya sakit. Nggak usah lah kali ini. Tidak ada aniaya. Tapi kalah sama hujan. Bisa kan? Ayo pikir. Ini gedung ini pasti ada kawinan ini, rame nih. Parkirnya jauh. Capek jalan. Lain kalilah tunggu nggak ada acara di hotel ini. Jadi parkirnya sepi. Jadi saya bisa parkir dekat gitu. Godaan itu ada. Ada 1001 alasan untuk saudara tidak ke gereja. Bukan aniaya. Tapi pikiran saudara sendiri yang membuat saudara tidak fokus kepada Tuhan. Dan mulai berpikir untuk meninggalkan ibadah. Bukan aniaya saudara. Malas. Sebenarnya intinya malas. Kalau ditanya-tanya kenapa enggak ke gereja, ngomong tentang parkir jauh, ngomong tentang hujan, ngomong tentang sakit. Sebenarnya bukan itu. Apa alasannya? Malas. Ngaku aja. Apapun 1001 alasan yang saudara kemukakan untuk tidak ke gereja mengerucut kepada satu alasan. Yaitu malas. Nah, hati-hati saudara. Hati-hati. Sekali tidak ke gereja akan ada 2 kali dan seterusnya. Nah, kita bicara mengenai murtad tadi. Tuhan bicara, orang yang menerima firman Tuhan dengan setia, bergembira, lalu ada aniaya, dan ini murtad. Apa definisi murtad ini? Saudara, saya belajar firman Tuhan dan saya meyakini dengan sungguh-sungguh kalau ada seorang yang percaya kepada Yesus, menerima Yesus dengan sungguh-sungguh di dalam dirinya, dan tidak akan kehilangan keselamatan. Tidak ada kata murtad sebenarnya. Enggak ada kata murtad. Mana ada orang murtad, tapi istilah yang dipakai di sini untuk mengatakan murtad adalah orang yang tadi sebenarnya secara lahiriah dia dengar firman Tuhan, dia ada emosi, dia dengar firman Tuhan tapi tidak ada akar. Yesus bilang tidak ada akarnya. Tidak berakar dengan sungguh-sungguh. Artinya ada banyak orang pergi ke gereja dan menjadikan agama Kristen, menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhannya, tapi tidak sungguh-sungguh. Dan orang ini, kalau dia mengabaikan ibadah, ada kemungkinan dia akan lari dari Tuhan. Hati-hati saudara. Hati-hati. Salah satu penyebab orang meninggalkan Tuhan itu dilihat dari kuantitas dan kualitas ibadahnya di hadapan Tuhan. Kalau saudara bicara mengenai ibadah, saudara, kita ibadah itu tidak bergantung kepada tempat dan waktu.
Ya, saudara bisa pakai istilah itu karena kita ibadah 24/7. Benar? Tapi ini kadang-kadang dipakai oleh orang. Saya ibadah, pendeta. Ibadah itu hubungan saya sama Tuhan. Jadi tidak perlu saya ke gereja. Tapi Tuhan mengatakan yang dimaksud dengan ibadah dalam konteks Ibrani pasal 10 adalah pertemuan-pertemuan ibadah yang tidak bisa diabaikan. Harus ketemu di gereja. Harus ketemu di gereja. Dan kalau kita lihat saudara, kita akan melihat dari kebenaran firman Tuhan ini. Ada banyak alasan kenapa kita datang kepada Tuhan untuk beribadah di gereja. Nah, ibadah orang Yahudi tidak seperti ibadah kita. Dia ngomong kepada orang-orang Yahudi, ibadah orang Yahudi itu seperti apa sih? Coba lihat Ibrani pasal 10 ayat 19 itu tadi kita baca. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Saudara-saudara, sekarang ini oleh darah Yesus kita penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dan hati nurani yang jahat, tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ini dia ngomong sama orang Ibrani, ngomong sama orang Yahudi. Saudara tahu seperti apa ibadah orang Yahudi? Dan kalau mereka datang kepada Tuhan, mereka akan datang dengan penuh ketakutan. Saudara lihat ketika ada orang yang membawa tabut perjanjian, tuh orang Lewi bawa tabut perjanjian. Ketika tabutnya akan jatuh dan dipegang, dan orang yang pegang itu mati. Mereka takut sekali untuk datang kepada Tuhan. Mereka penuh dengan ketakutan. Ketika bangsa Israel di padang gurun, Tuhan bilang aku akan berbicara kepada mereka. Musa, biarlah mereka mendekati gunung ini tapi jangan dekat-dekat. Batasnya ini, ketika mereka akan dekat lagi, mereka pasti mati. Lalu Tuhan menampakkan diri dengan gemuruh awan. Lalu orang Ibrani bilang, jangan kami deh, biar Musa aja yang pergi menghadap Tuhan, nanti kami mati. Mereka penuh dengan ketakutan menghadap Tuhan. Dan ini mindset mereka bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, ratusan tahun. Sehingga mereka tidak berani. Sampai pada titik itu, ketika tulisan Ibrani ini disampaikan, masih berdiri megah bait Allah yang diberikan oleh Herodes kepada orang-orang Yahudi. Kita lihat bait Allah itu. Next. Saudara lihat bait Allah ini. Di sini ada garis paling luar, itu ada pagar. Pagar kira-kira tingginya 1 meter, dan di pagar itu ada tertulis bahwa orang bukan Yahudi tidak boleh masuk. Pagar ini paling luar, orang bukan Yahudi tidak boleh masuk. Bayangin kita bukan orang Yahudi, kalau misalnya Tuhan Yesus menetapkan kita beribadah di bait Allah, bukan di gereja, kita di luar. Nggak boleh masuk. Masuk lagi saudara. Masuk lagi kita akan ketemu dengan tempat wanita kumpul. Orang-orang Yahudi tapi wanita. Wanita tidak boleh masuk ke dalam karena di dalamnya ada tempat orang-orang Yahudi laki-laki. Orang-orang Yahudi yang laki-laki. Dan tidak bisa masuk lagi karena di dalamnya, di dalamnya lagi, khusus para imam saja keturunan Harun. Jadi mereka tidak punya hak istimewa untuk mendekati bait Allah. Bait Allah itu yang merah itu. Yang lingkaran di luar ini bukan bait Allah. Inti bait Allah itu yang warna merah itu. Mereka tidak punya hak istimewa untuk masuk ke situ.
Nggak punya saudara. Hanya imam yang boleh masuk. Dan kalau saudara lihat kotak yang paling ujung di sana, yang merah yang paling ujung. Itu adalah ruang maha kudus dan hanya bisa dimasukin 1 kali 1 tahun oleh 1 orang imam yang diundi. Tidak ada orang yang bisa masuk ke situ. Nggak ada yang bisa masuk. Lalu kalau Yesus mengatakan, aku mati, bawa darahku sendiri, aku imam, tapi aku bawa darahku sendiri. Dan waktu dia mati, tabir bait Allah terbelah jadi 2. Kita punya hak untuk menghadap Tuhan. Istimewa enggak? Mereka tidak punya hak untuk menghadap Tuhan. Kalau mereka masuk, orang Gentile, bukan Yahudi, lewati pintu pagar itu, mereka akan dihukum mati. Ada sorek inscription, jadi ada fence, pagar, ada batu bertulis di pagar itu, bertulisan, siapapun saudara, kalau saudara bukan orang Yahudi, saudara melewati pintu pagar ini, saudara akan bayar dengan nyawamu. Next, saya cepat aja coba lihat. Lihat slide berikutnya. Ini keimaman Harun. Imam punya dosa. Yesus tidak berdosa. Masuk bait Allah buatan manusia. Imam masuk bait Allah yang tadi yang dibuat oleh Herodes tadi. Buatan manusia. Yesus masuk ke surga dengan darahnya. Bukan buatan manusia. Imam Harun membawa darah domba. Yesus bawa darahnya sendiri. Setiap 1 tahun sekali, Yesus sekali untuk selama-lamanya. Jadi saudara tidak perlu lagi potong-potong apapun. Manusia tidak dibenarkan karena setiap tahun mereka akan diingatkan akan dosanya. Manusia dibenarkan karena darah Yesus. Manusia tetap tidak bisa mendekat Allah. Tetap walaupun mereka potong itu domba, mereka tetap bisa masuk ke tempat ini. Wanita ya tempat wanita nggak bisa masuk lagi. Nanti cerita sama suaminya, suamiku di dalam tuh ada apa sih? Ya kayak gini nih, kayak gini nih. Suaminya yang tahu, istrinya nggak tahu. Lalu dia keluar lagi, ketemu orang Gentile di depan. Ada apa sih di dalam? Dia kan nggak ada foto kan? Nggak ada ini ada kayak gini. Mereka nggak tahu, tidak punya hak istimewa. Nah saudara tahu, penulis Ibrani mengatakan saudara punya hak istimewa untuk mendekati Tuhan. Amin. Luar biasa saudara bisa berdoa kepada Tuhan secara pribadi. Tidak perlu saudara datang kepada pendeta. Pendeta, saya tolong doain dong. Saudara berani datang kepada Tuhan tuh berdoa. Bayangin orang Yahudi pada zaman dulu. Hanya bagaimana caranya ingin dengar suara Tuhan? Ketemu Nabi. Kalau ada Nabi, seandainya dulu Nabi punya handphone, dia tinggal telepon nabinya. Tapi nabinya ngomong, aku gak kenal, gak dengar suara Tuhan hari ini. Tapi saudara bisa dengar suara Tuhan nih. Punya hak istimewa. Tapi sayang orang Kristen tidak menggunakan hak itu. Berdoa, gak pernah. Padahal punya hak untuk datang kepada Tuhan, untuk sujud, berlutut, dan berdoa. Baca Alkitab, tidak pernah. Karena Tuhan bisa bicara langsung kepada kita, tapi kita tidak pernah lakukan itu. Saudara hati-hati, ini cikal bakal meninggalkan Tuhan. Penulis Ibrani ngomong seperti itu. Kalau saudara mulai meremehkan itu, saudara tidak menghargai apa yang Yesus lakukan ketika dia mati di atas kayu salib. Aku mati supaya engkau dibenarkan.
Supaya engkau bisa menghadap Tuhan dengan berani. Tapi engkau tidak melakukannya. Macam apa orang Kristen kayak gitu? Karena itu penulis Ibrani mengatakan dalam ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Tadi kita punya landasan. Bahwa kita punya keberanian. Bahwa kita diterima oleh Tuhan. Kita diterima, pasti diterima oleh Dia ketika kita menghadap Dia. Kita pasti diterima, nggak mungkin tidak diterima. Beda sama orang Yahudi pada masa itu. Pasti diterima. Lalu dia bilang, kita ada pertemuan ibadah. Ada pertemuan ibadah. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Praktek ibadah kita harus setia dalam ibadah bersama. Itu disebutkan pertemuan. Nggak mungkin saudara, saya ibadah Pak sendiri. Ketemu siapa? Pertemuan, meeting. Ketemu orang-orang lain. Saudara-saudara seiman. Artinya saudara, ibadah itu penting. Sudah diberi hak istimewa lalu tidak datang ibadah. Nah macam apa kayak gitu? Jadi kita tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Ingat saudara, bahwa di pembukaan surat penulis Ibrani menyinggung tentang masalah murtad. Orang mulai meninggalkan Tuhan karena doktrin mereka tidak kuat. Ya, murtad itu bisa karena doktrinnya nggak kuat, ajarannya nggak kuat, pegangannya itu nggak kuat. Ya, saya pernah ketemu orang, dia bilang saya percaya kepada Yesus, nah imannya nggak kuat. Lalu saya tanya kepada dia, kenapa percaya kepada Yesus? Paling mudah Pak ibadah Kristen ibadah yang lain katanya. Aduh, ini bukan alasan sebenarnya. Ini bukan alasan. Saudara-saudara, banyak orang meninggalkan Tuhan karena tidak kuat doktrinnya. Tidak kuat doktrin. Yang kedua, orang meninggalkan Tuhan itu karena aniaya. Dia tidak kuat. Yang ketiga ada faktor lain yang tidak disebutkan secara eksplisit oleh penulis Ibrani, tapi tertulis di situ. Ada faktor lain. Ya, kok mereka tidak mengalami aniaya? Ya, mereka tahu siapa itu Tuhan, tapi kok tetap pergi dari Tuhan. Tetap meninggalkan Tuhan. Why? Rupanya dia menyinggung tentang kebiasaan beribadah. Tidak ke gereja. Tidak ke gereja. Tidak pernah. Ini kebiasaan. Saya seminggu ini mengubah kebiasaan saya. Biasa kalau saya bangun pagi dan saya baca Alkitab, saya selalu ditemani kopi pahit. Jadi saya bangun, saya turun, saya seduh kopi, dan saya duduk di meja, saya baca Alkitab ditemani kopi. Setiap hari saya mengubah kebiasaan itu mulai minggu ini dengan minum teh bercampur madu. Dan setiap kali saya turun karena saya sudah terbiasa, saya tidak lagi terbiasa minum kopi. Siangnya kalau sudah pusing-pusing, oh iya saya belum minum kopi. Jadi siangnya saya minum kopi. Karena sudah tahu pusing-pusing, siangnya saya minum kopi. Jadi kebiasaan, mulai sekali saya minum teh pagi-pagi. Besoknya saya coba lagi minum teh pagi-pagi. Besoknya sekali lagi saya coba minum teh pagi-pagi. Kopi sudah saya mulai tinggalkan. Hati-hati saudara. Sekali saudara tidak beribadah ke gereja, saudara merasa nyaman. Oh tidak apa-apa. Pendeta tidak tanya saya. Bisa di mana aja kok. Saya ibadah kok di rumah. Sekali. Dia merasa nyaman. Nggak capek. Nggak usah ganti baju. Duduk depan TV. Pakai celana pendek.
pakai kaos oblong. Blek. Ma, lapar, makan mie, nonton YouTube ibadah. Nyaman. Minggu depannya, kayaknya kayak gini aja ya kita ibadah. Mulai kayak gitu. 2 kali, 3 kali, 4 kali. Selamanya dia tidak pernah pergi ke gereja. Mulai meninggalkan Tuhan. Lalu ketika ditanya, kenapa kamu tidak ke gereja? Alah, itu apalah. Lihat, sikapnya terhadap Tuhan mulai berubah. Mulai apatis. Dan tidak ada penghargaan tentang orang-orang di gereja. Ada cerita tentang Bill. Ini bukan nama sebenarnya. Jadi kalau ada di antara saudara yang namanya Bill, mohon maaf. Ini saya cuma dapat cerita aja. Kebetulan namanya Bill. Bill sudah mulai meninggalkan kebiasaan beribadah. Dia tidak lagi beribadah. Dia mulai senang di rumah dan pergi kemana-mana. Saya tidak mau lagi beribadah. Teman-teman gerejanya mengunjungi Bill. Bill, ayo ke gereja. Dia kokoh tidak mau pergi ke gereja. Orang tuanya menegur dia, Bill, ayo ke gereja. Dia tetap tidak mau. Pendetanya datang, Bill, ayo ke gereja. Bill tetap tidak mau datang. Berkali-kali orang mengunjungi Bill untuk pergi ke gereja. Dan dia tetap tidak mau ke gereja. Sampai satu kali dibilang kepada orang-orang gereja, nanti di musim dingin aku pasti datang. Sebentar lagi kata teman-teman. Ya kita tunggu aja, dia janji dia musim dingin akan datang ke gereja. Tepat di musim dingin. Bill menepati janjinya. Dia datang ke gereja. Teman-temannya sudah menunggu di dalam, bahkan seluruh orang gereja menunggu Bill, anak yang hilang itu, untuk masuk ke gereja. Dan ketika Bill datang, pintu gereja dibuka lebar-lebar. Semua menyambut Bill untuk masuk ke gereja. Sudah senang dengan cerita itu. Akhirnya Bill bertobat. Bill datang dengan diusung oleh temannya, 6 orang temannya di dalam sebuah peti mati. Akhirnya dia ke gereja. Tapi setelah mati. Kisah yang miris saudara, orang meninggalkan gereja sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Akhirnya tidak pernah pergi lagi ke gereja. Meninggalkan persekutuan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, saudara, ada banyak orang mengatakan bahwa saya cukup beribadah di gereja saja. Di rumah saja. Cukup dengan online saja. Bahkan saya ketemu orang mengatakan bahwa Pak, ini kan sudah akhir zaman. Kata Tuhan, gereja sudah diangkat. Jadi sekarang ini sudah gak ada gereja lagi. Ajaran macam apa itu coba? Ya, landasannya tidak kuat. Ya online cukup itu. Hati saya yang penting hati saya kepada Tuhan. Lihat ayat 25 ini pertemuan saudara. Lihat kebiasaan gereja mula-mula. Oh saudara bilang, iya Pak. Ya tentu saja mereka bertemu. Karena mereka gak punya Zoom. Coba kalau punya Zoom. Coba lihat ya saudara. Ini ayat 25 belum selesai. Kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Di situ disebutkan hendaklah kita tetap berkumpul bersama-sama. Kumpul. Teknologi tidak akan membuat kita terpisah satu sama lain. Kumpul. Perhatikan ayat 25. Ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ini seperti dibiasakan oleh
beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Perhatikan di sini, tetapi marilah kita saling menasehati. Saudara, saya tanya kepada saudara, waktu saudara datang ke gereja, kita beribadah di sini bersama-sama. Siapa yang menasehati saudara? Pendeta, lewat mimbar. Tapi di mana salingnya? Nggak ada di situ. Nggak ada. Saudara nggak bisa cerita, stop pendeta, dengar dulu kisah saya. Nggak ada. Ini one man show saudara kalau khotbah. Cuma satu orang ini monolog. Saudara jangan ngomong dulu. Dengar dulu apa kata Tuhan. Jadi nggak bisa saudara sharing di pertemuan ibadah seperti ini. Tapi firman Tuhan saling menasehati satu sama lain. Itu di mana dilakukan? Itu di mana dilakukan? Sudah tahu jawabannya. Di mana? Hah? Care group. Jangan tinggalkan ibadah, jangan tinggalkan care group. Mungkin ada di antara saudara di dalam care group itu ada yang harus dilayani. Dia butuh orang untuk menguatkan imannya. Tapi saudara tidak membuat care group sehingga dia hilang dari gereja. Dia meninggalkan Tuhan. Minggu lalu saya mengunjungi seseorang di rumahnya. Dibilang, Pak Pendeta, saya senang Pak Pendeta datang. Seharusnya ada orang yang ngobrol-ngobrol sama saya seperti ini. Kunjungi saya, dengar keluhan saya, mendoakan saya. Dan itu tidak akan pernah terjadi ketika saudara hadir di ibadah saja. Nggak mungkin. Saya tidak mungkin tahu persoalan saudara tiap-tiap minggu. Saya tidak mungkin bisa mengetahui pergumulan saudara tiap-tiap minggu. Saya tidak mungkin tiap-tiap minggu mengunjungi saudara satu-satu dan menanyakan kabar saudara, menanyakan iman saudara. Tidak mungkin. Tapi itu bisa terjadi kalau saudara hadir di care group. Menguatkan satu sama lain. Saudara bisa bercerita satu sama lain. Jangan pernah tinggalkan itu. Saudara bisa saling mendoakan satu sama lain. Jangan pernah tinggalkan itu. Jadi kita coba lihat tadi. Kalau ada orang mulai meninggalkan ibadah. Landasannya nggak kuat. Meninggalkan ibadah. Meninggalkan persekutuan. Itu mulai cikal bakal meninggalkan Tuhan. Hati-hati. Hati-hati. Sudah kan nyaman, sekali tidak ke grup sudah nyaman. Kalau gitu, yang kedua, saya tidak akan ke grup lagi. Yang ketiga, sampai akhirnya ke grupnya tidak ada. Seperti itu saudara. Jadi coba baca ayat 26 sampai 27. Kenapa penulis Ibrani menulis ini? Ayat 26 dan 27. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan dan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Kenapa penulis Ibrani tiba-tiba mengingatkan tentang penghakiman? Padahal dia ngomong ibadah, saling menasihati, kita penuh keberanian. Lalu dia ngomong hati-hati akan ada penghakiman. Kenapa dia ngomong itu? Saudara lihat bahwa sebenarnya ketika kita
datang ke gereja, walaupun kita semua terlihat rajin, ada potensi untuk murtad, untuk meninggalkan Tuhan. Dan potensi untuk murtad itu dipicu oleh kita tidak rajin dalam pertemuan-pertemuan kita. Gak rajin. Kita meninggalkan ibadah, kita mengabaikan hak istimewa kita. Kita meninggalkan ibadah kita, meninggalkan, mengabaikan pertemuan kelompok kita. Maka penulis Ibrani mengatakan, kalau kamu sudah mengabaikan itu semua, berarti kamu menolak darah Yesus. Kalau kamu menolak darah Yesus, tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain untuk menghapus dosamu. Maka penghakiman dan api akan datang. Kamu mau kembali ke cara lama, potong lembu domba. Itu bukan caranya. Hanya Yesus caranya. Tidak ada cara lain, saudara. Saudara akan semakin jauh meninggalkan Tuhan, jatuh dalam dosa. Meninggalkan Tuhan, tidak ada cara lain. Satu-satunya cara untuk meninggalkan untuk dapat diselamatkan ada dengan darah Yesus. Ayat 27 mengingatkan, tetapi yang ada ialah kematian. Sudah bicara mengenai murtad. Setidak-tidaknya, ingat kata-kata ini. Tidak ada orang yang sudah ditebus oleh Tuhan mau menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Gak ada. Aku sudah ditebus oleh Tuhan. Maka aku akan datang kepada Tuhan tiap-tiap hari dalam pertemuan pribadiku dengan Tuhan. Demikian juga ketika ada ibadah, aku akan rajin beribadah. Karena aku sudah ditebus. Kalau saudara belum ditebus, maka saudara akan katakan, udah ngapain ibadah. Tidak ada orang tertebus yang mau meninggalkan ibadah. Tidak ada. Kalau saudara mau meninggalkan ibadah, pikir, mungkin saudara belum tertebus oleh darah Yesus. Saudara memikirkan bahwa pengorbanan Yesus sungguh berharga. Tidak ada. Saudara mengasihi Yesus dan merasa umat tertebus, saudara akan menuruti nasihat dalam firman Tuhan ini. Amin. Mari kita berdoa.